Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Alhamdulillah wa syukurillah di bulan Desember udah memasuki minggu kedua. Hari ini aku rencananya mau bikin budgeting untuk pengalokasian di minggu kedua terhitung dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14. Nah, ini untuk evaluasinya kita akan sama-sama samakan ya teman-teman antara tulisan dan juga isi dompet budgeting di minggu pertamanya. Kemarin ada yang komen, "Bun, sekarang itu suaranya kok kecil banget padahal udah digedein volumenya." Jadi mohon maaf ketika kemarin-kemarin itu aku ngisi voice over pas lagi anak tidur, teman-teman. Jadi untuk suaranya memang agak leluasa ya. Makanya di sini terima kasih ya untuk saran kritiknya. Aku sangat menerima. Silakan buat teman-teman yang mau request, boleh tulis aja di kolom komentar. Nah, ini untuk catatan rincian kemarin teman-teman, untuk pengeluaran selama 1 minggu. Di minggu kemarin itu udah aku tulis mulai dari pengeluaran beras, kemudian pengeluaran sembako, ada juga belanja ke pasar, semua rinciannya aku tulis mulai dari pembelian protein hewani, kemudian pembelian sayur, perbumbuan, dan juga yang lain-lainnya sudah aku tulis, termasuk galon juga aku tulis ya teman-teman, di tanggal berapa ngisinya. Nah, ini untuk sisa anggarannya, ternyata di belanja sembako itu masih ada sisa sebesar Rp22.000. Kemudian di dana darurat ya teman-teman ada sisa Rp50.000. Jadi untuk total keseluruhan sisa budget di minggu pertama ini sebesar Rp72.000. Alhamdulillah wa syukurillah masih bisa sisa, padahal ini untuk anggarannya aku bikin ngepres karena kan di minggu pertama ini biasanya aku nggak kemana-mana, jadi anggaran setiap minggunya itu sudah dipastikan beda-beda ya teman-teman. Kadang ada yang dilebihin, kadang ada yang dikurangin, menyesuaikan aja dengan kebutuhan di minggu tersebut. Kayak misalnya di bulan-bulan kemarin itu budget family time itu 100.000 per minggu. Nah, untuk bulan Desember ini di minggu pertama dan juga minggu keduanya budgetnya sebesar Rp50.000. Jadi aku kurangin karena biasanya di minggu terakhir, entah itu minggu ketiga atau minggu keempat, biasanya ada aja kebutuhan tidak terduganya atau mungkin jajanan yang pengen dibeli. Makanya di sini aku atur strategi untuk minggu pertama, minggu kedua itu dihemat-hematin terlebih dahulu. Minggu ketiga, minggu keempat itu udah lumayan agak santai, nggak cemas, nggak was-was. Jadi bisa disebut aku ini kebalikan dari biasanya orang-orang melakukan euforia di awal gajian. Kalau orang-orang biasanya di awal gajian itu langsung beli-beli ini itu. Nah, kebalikannya dengan aku, di awal minggu kedua ke satu itu tidak beli apa-apa, tapi di minggu ketiga, minggu keempat itu baru kita bisa mikirin mau beli apa, kayak gitu teman-teman. Jadi ketika minggu ketiga dan minggu keempat ini punya keinginan kayak misalkan mau jajan di restoran atau mau beli-beli apa, itu bisa langsung kita beli karena sudah dianggarkan ngepres di minggu pertama dan juga minggu keduanya. Karena dengan pengaturan budgeting insya Allah tidak akan lebih besar pasak daripada tiang, karena kita tahu kapasitas keuangan kita dipakai ke arah mana aja. Karena sekali lagi budgeting ini ilmu ngatur supaya cukup, kalau ada sisa sampai bisa nabung itu adalah bonus hasil kekonsistenan kita selama budgeting. Nah, tadi untuk uang sebesar 72.000-nya sudah aku masukkan ke dompet budgeting bulanan ya teman-teman, sesuai dengan kategorinya masing-masing. Karena untuk sisa budget ini tidak aku langsung masukkan ke sinking fund atau ke saving challenge, biar ketika butuh tambahan dana ekstra aku tidak bongkar lagi saving challenge yang udah diisinya ya teman-teman. Makanya nanti paling akhir bulan aja untuk evaluasi sisanya, barulah dari uang sisa tersebut dimasukkan ke arah mana aja, bisa ke saving challenge, bisa ke sinking fund, atau bisa pakai untuk self reward. Nah, ini untuk kotak-kotaknya sudah aku bikin untuk budgeting Desember di minggu kedua dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14. Aku bagi menjadi 3 kolom. Yang pertama ada kategori, yang kedua ada jumlah budget, dan yang ketiganya ada sisa budget. Untuk pengaturan keuangan ini, pemasukan yang aku peroleh dari satu sumber yaitu dari Pak Suami saja, dan memakai metode budgeting 2 metode, yaitu budgeting bulanan dan juga budgeting mingguan. Jadi untuk budgeting bulanannya itu ditulis keseluruhan jumlah budget untuk bulan tersebut, kemudian dibagi 4. Nah, ini lanjut untuk kategori yang pertama, ada kebutuhan untuk sembako, meliputi untuk kebutuhan sehari-hari, beras, minyak, sabun, per
sampoan dan lain-lain, ini aku anggarkan sebesar Rp100.000. Jadi untuk budget per bulannya sebesar Rp400.000. Lanjut untuk family time, aku anggarkan Rp50.000 karena di minggu kedua ini tidak ada rencana kemana-mana. Paling aku pakai nanti di minggu ketiga ya teman-teman. Lanjut di sini untuk ke pasar di week 2, aku anggarkan sebesar Rp200.000. Nah kebetulan karena hari ini tuh bener-bener cuaca mendung sekali, harusnya itu di hari ini itu ke pasar, jadi mungkin aku akan belanja ke tukang sayur aja untuk per 3 hari satu kali. Jadi untuk budgetnya mungkin 100.000 per 3 hari, kemudian 100.000 lagi per 3 hari. Nah biasanya kalau nyetok langsung ke pasar itu udah termasuk buah-buahan, protein hewani, protein nabati, kemudian cemilan juga, tapi mungkin untuk belanja ke tukang sayur karena perbedaan harganya itu sekitar 2 sampai 3 ribuan ya teman-teman. Jadi tidak akan dapat banyak dan selengkap ketika kita ke pasar ya. Nah ini lanjut untuk jajan anak, aku anggarkan Rp50.000. Alhamdulillah ini ada perubahan dari biasanya aku anggarkan Rp70.000, di sini aku anggarkan Rp50.000. Jadi alhamdulillah untuk target di bulan ini itu mengurangi jajan anak sudah terrealisasikan teman-teman. Jadi diganti dengan cemilan homemade dan juga uang alokasi jajan anaknya aku pakai untuk beli buah-buahan. Jadi untuk sekarang ini memang jarang banget jajan ke warung, paling hanya sesekali aja, itu pun maksimalnya 2.000 ya teman-teman. Nah lanjut di sini untuk bensin Pak suami aku anggarkan sebesar Rp100.000. Kemudian untuk dana jaga-jaga atau dana darurat aku anggarkan sebesar Rp50.000. Jadi untuk total keseluruhan budget di minggu kedua ini sebesar Rp550.000. Alhamdulillah syukurillah, ini aku masukin dulu teman-teman kertasnya, dan nanti insya Allah bakal sharing juga untuk pembelian dan juga inspirasi menunya ya teman-teman. Seperti biasa ketika udah belanja biasanya ditulis di catatan bawah ya teman-teman yang sudah aku warnai kuning tadi. Nah oke, untuk uangnya aku ambil dulu dari dompet budgeting bulanan dan akan aku masukkan ke dompet budgeting mingguan. Nah banyak banget faktor yang menyebabkan lebih besar pasak daripada tiang, makanya ketika ingin memulai budgeting, yuk kita rombak dulu hati, niat, dan juga pikiran supaya kita bisa mengelola keuangan dengan sabar. Karena namanya godaan dan juga tantangan itu setiap hari ada, setiap bulan ada. Makanya yuk kita usahakan untuk terus berikhtiar sebisa mungkin supaya bisa konsisten sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita merasa terbebani oleh target karena melihat pencapaian orang lain atau kenikmatan orang lain. Makanya yuk bismillahirrahmanirrahim, kita nikmati setiap proses dan perjalanan yang kita lalui. Tidak ada hasil yang besar tanpa proses yang susah. Tumbuhkan rasa semangat, rasa motivasi dari diri sendiri karena nggak ada yang bisa ngerubah keadaan selain tekad dan juga kemauan diri sendiri. Karena 1000 motivasi apapun, keadaan kita bakal gitu-gitu aja kalau kita nggak mau memulai, mencoba, dan mengikhtiarkan serta berdoa sebaik mungkin, sebisa mungkin. Nah ini untuk uangnya aku sudah taruh di dompet budgeting mingguan. Enaknya kalau udah di dompet budgeting mingguan udah disekat-sekat kayak gini, lebih ringkas dibawa kemana-mana dibandingkan dompet yang panjang. Jadi untuk dompet yang panjang aku pakainya itu ya ketika budgeting kayak gini doang. Jadi dalam 1 bulan ini paling dibuka tutupnya itu cuma 4 kali. Beda halnya dengan dompet yang kecil ini, setiap hari aku bawa karena udah pasti ada di dompet ya teman-teman. Selama 1 minggu ini mengeluarkan uang pakai dompet budgeting mingguan ini. Nah buat teman-teman yang mau samaan juga boleh ya, untuk linknya sudah aku taruh di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.